sekolah minggu. Halo, apa kabar adik-adik? Pasti kabarnya dahsyat dan luar biasa. Adik-adik pasti kangen kan ibadah sekolah minggu sama kami? Betul banget. Adik-adik, kali ini kita akan ada lagu baru. Gak sabar kan dengerinnya? Lagu baru? Iya, tahu gak adik-adik lagunya ciptaan Kakak Gary. Tenang adik-adik, kalian nanti disediain lirik, kalian bisa baca ya. Betul. Nyanyi bareng kita ya. Kita nyanyi bareng, tapi sebelum nyanyi bareng kita harus berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami masih tetap bisa ibadah sekolah minggu. Sekarang Tuhan kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, yang percaya sama kita katakan Amin. Aku ada sekolah minggu. Aku senang memuji Tuhan. Sekali lagi. Aku ada sekolah minggu. Aku senang dengar firman Tuhan. Ku ingin jadi seperti yang Kakak ceritakan. Dipakai Tuhan luar biasa. Asalkan ku dengar-dengaran, taat pada perintah Tuhan. Yuk sekali kita angkat pujian ini. Aku ada sekolah minggu. Aku senang memuji Tuhan. Aku ada sekolah minggu. Aku senang dengar firman Tuhan. Ku ingin jadi seperti yang Kakak ceritakan. Dipakai Tuhan luar biasa. Asalkan ku dengar-dengaran, taat pada perintah Tuhan. Ku ingin jadi seperti yang Kakak ceritakan. Dipakai Tuhan luar biasa. Asalkan ku dengar-dengaran, taat pada perintah Tuhan. Taat pada perintah Tuhan. Taat pada perintah Tuhan. Taat pada perintah Tuhan. Aku mau jadi anak yang dengar-dengaran. Oke Kak? Oke. Oke. Kita mau taat pada perintah siapa? Perintah Tuhan. Yeay. Nah, kita mau siapin hati kita. Kita mau lebih fokus lagi sama Tuhan. Mau sembah Tuhan kita. Kita mau memasuki ke firman Tuhan. Betul banget. Kalian harus dengerin ya, apapun yang disampaikan kakak di firman nanti harus dilakuin, jangan cuma didengerin, oke? Yuk Kita mau angkat penyembahan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Shalom adik-adik. Kembali lagi bersama Kak Robin di ibadah kita Kids Church Man Hope. Yeay. Adik-adik apa kabar semuanya nih? Semoga sehat selalu, sukacita selalu, dan diberkati Tuhan kemanapun kita berada. Ada amin? Yes, amin. Mantap. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, sharing kebenaran firman Tuhan, mari kita ambil sikap hati yang baik, kita lipatkan tangan kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, terima kasih jikalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus, kiranya sucikan kami dari segala kejahatan kami, ampuni kami Tuhan, jikalau kami ada melakukan kesalahan kepada Papa Mama, kepada Koko Cece, saudara kami dan teman-teman kami Tuhan, ampuni kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya firman-Mu yang hidup menghidupi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Bekerjalah sebebas-bebasnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, nah adik-adik ada yang tahu minggu ini Kak Robin mau membahas tentang apa? Ayo ada yang tahu Kak Robin mau bahas tentang apa? Kalau minggu lalu kan itu tentang hal berdoa. Terus sebelumnya lagi hal memberi sedekah. Nah, sebelum kita masuk ke tema kita, kakak mau nanya, kira-kira adik-adik sudah melakukan belum hal memberi sedekah? Nah, adik-adik ada nggak mencoba memberi sedekah kepada setiap orang-orang yang membutuhkan? Atau adik-adik ada lihat lagi jalan sama papa mama di mall atau di mana, ada melihat orang yang mungkin lagi bernyanyi, ngamen, atau mungkin meminta-minta, mungkin waktu di jalan ke mallnya atau mungkin di lampu merah. Adik-adik sudah memberi belum? Nah, adik-adik boleh nanti bilang sama mama, aku diajarin kakak-kakak sekolah minggu untuk memberi, boleh nggak aku memberi? Nah, walaupun beberapa pun yang kita beri nggak apa-apa, asal Tuhan itu melihat hati setiap kita. Tapi kalau adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terus tuh adik-adik melakukan, itu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi adik-adik bisa mempraktekkannya ya, itu dalam hal memberi sedekah kemanapun adik-adik pergi. Atau mungkin ya setiap orang yang membutuhkan, adik-adik coba ngomong sama papa mama, adik-adik mau seperti yang diajarkan guru-guru sekolah minggu, mau seperti Tuhan Yesus memberi kepada orang yang membutuhkan. Nah, terus yang kedua, yang sebelumnya lagi, itu tentang hal berdoa. Nah, ini nanti sama, pas banget nih temanya sama hal berpuasa. Karena berdoa dan berpuasa itu menyatu, ya. Jadi, klop, ibaratnya tangan kita seperti ini. Wah, itu sudah pas banget untuk berdoa sama Tuhan. Nah, terus adik-adik ada berdoa nggak nih? Misalnya, waktu makan, adik-adik ada berdoa nggak? Wah, berdoa ucapin aja, Tuhan Yesus terima kasih hari ini kami masih bisa makan enak. Nah, itu juga bisa. Terus berdoa waktu mau tidur, bangun tidur. Nah, pokoknya berdoa, adik-adik melakukan itu terus setiap harinya. Nah, apa yang diajarkan kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik harus praktekkan di rumah ya. Ya, supaya firman Tuhan yang hidup ini menghidupi setiap kita, dan kita nanti akan dapat kekuatan dari Tuhan memampukan kita untuk melakukan banyak hal. Ya. Nah, jadi di situ dua itu yang tadi hal memberi sedekah dan hal berdoa. Nah, kita mau masuk ke hal berpuasa. Nah, seperti Tuhan Yesus juga berpuasa. Ada yang tahu, ada yang pernah baca? Ada yang baca Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan. Nah, tetapi esensinya bukan tentang tidak makan. Jadi berpuasa itu di dalam iman Kristen, kita itu selain tidak melakukan sesuatu yang
menuruti hawa nafsu kita atau keinginan kita yang berlebihan. Seperti mungkin adik-adik bermain gamenya berlebihan, melekat nih sama game. Atau mungkin adik-adik bermain sama teman-teman lupa waktunya. Nah, atau mungkin adik-adik melakukan aktivitas hal-hal lain yang mungkin sudah waktunya tidak melakukan lagi, seperti ya jamnya tidur. Adik-adik udah harus tidur, nggak boleh bermain lagi. Nah, kalau sekolah ya harus pergi sekolah langsung, tidak boleh malas-malasan ya. Nah, di sini jadi berpuasa dalam iman Kristen itu jadi bukan hanya tentang tidak makan. Memang berpuasa kalau kita lihat banyak ya saudara-saudara kita itu berpuasa itu berarti tidak makan, tidak minum ya, terus tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan ya. Jadi esensinya sebenarnya banyak banget ya. Tujuan dari berpuasa itu banyak banget, dan berpuasa itu harus dibarengi dengan berdoa. Ya, makanya Kak Robin bilang tadi itu ibaratnya sudah klop menyatu. Ya. Jadi disitulah yang membuat Tuhan itu kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi yang pentingnya berpuasa itu adalah kita itu selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan Tuhan Yesus itu baik ya, dia mengasihi anak-anaknya. Terus kita semakin mendekat kepada Tuhan, membawa kita itu semakin dekat kepada Tuhan kalau berpuasa. Nah, jadi kita berpuasa itu bukan hanya tentang tidak makan, tidak minum. Nah, kalau adik-adik kan masih dalam masa pertumbuhan. Nah, jadi saran Kak Robin bisa juga misalnya datang ke papa mama. Papa mama, aku mau berpuasa dong seperti yang diajarkan kakak sekolah minggu. Nah, adik-adik berpuasanya mungkin bukan tentang tidak makan, tidak minumnya. Adik-adik bisa berpuasa dimulai dari mungkin berpuasa yang namanya handphone, gadget, ya. Mungkin tidak bermain game. Nah, berpuasanya mungkin tidak berlebihan dalam main game, atau mungkin dalam hal keluar sama teman-teman, atau mungkin banyak hal lah yang mungkin adik-adik melakukan kesalahan itu dikurangkan. Jadi berpuasa di sini adik-adik bisa juga lakukan, yaitu dengan apa? Misalnya adik-adik bilang sama papa mama, aku mau dong berpuasa seperti yang diajarkan kakak-kakak sekolah minggu. Katanya berpuasanya itu ya tidak bermain game, atau mungkin mengurangi main gamenya, ada jamnya. Nanti saat buka puasa baru boleh, tapi pas puasa aku nggak boleh main game. Dari jam berapa ke jam berapa, misalnya adik-adik mulai dari pagi jam 8 sampai jam 7 malam. Di situ setelah itu baru boleh main 1 jam. Nah, berpuasa jadi tidak melekat kepada game, tidak melekat kepada nonton YouTube. Nah, apapun itu jadi dikurangkan. Ya, tetapi di dalam jam itu adik-adik juga tidak boleh melawan orang tua, ya, tidak boleh marah-marah, tidak boleh emosi, ya, tidak boleh memukul koko cecenya, adik-adiknya juga nggak boleh dipukul ya. Nah, di situ karena kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, kita mau seperti Bapa kita, seperti Tuhan Yesus Kristus ya, yang sudah mengalahkan semua godaan-godaan itu. Nah, kita juga pasti bisa, kita dimampukan oleh Tuhan ketika kita nanti berpuasa ya. Jadi kita juga nanti bisa kok, walaupun awal-awalnya kita main susah banget, tapi lama-lama kalau kita mulai berpuasa, aku mau cobalah 1 minggu berpuasa, bermain handphonenya, aku puasanya tidak bermain handphone selama berapa jam. Yang tadinya mainnya 4 jam, mungkin aku jadi mainnya cuma 1 jam. Atau mungkin yang sering tadi marah-marah, jadi mulai tidak marah-marah lagi, tidak emosi lagi ya. Nah, itu bisa dicoba nanti coba adik-adik, coba ya, Tuhan Yesus pasti mampukan adik-adik. Nah, jadi itulah sedikit tentang berpuasa. Di sini kakak mau bahas tentang hal berpuasa di Matius 6 ayat yang ke-16. Coba adik-adik buka juga. Matius 6 ayat 16. Itu temanya berjudul hal berpuasa. Oke, kakak bacain yang ke-16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yang ke-17, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa,
melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Wow, ini bagus banget ya firman Tuhan ini mengajarkan kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita. Jadi di sini ayat ke-16 ini kakak mau kasih tahu. Di sini dia bilang, dan apabila kamu berpuasa jangan muram muka. Jadi ketika kita puasa nanti mungkin dari jam 7 sampai jam 7 malam juga nih. Kita nggak main handphone, nggak marah-marah. Terus kita nggak ngomong-ngomong yang tidak benar. Terus kita juga tidak memukul koko cece. Terus kita kesal, dibuat kesel nih sama adik-adik atau mungkin koko cece kita jadi kesal atau marah sama teman-teman kita. Kita tidak boleh muram muka kita. Nah, jangan muram. Kenapa? Karena itu seperti orang yang munafik. Karena masa dia sedang berpuasa, sedang mau menjalankan hal yang baik di dalam Tuhan, tapi dia nggak mau marah, tapi mukanya yang awas. Jadi mukanya muka yang tidak baik, tidak dibenarkan Tuhan. Jadi kesel. Nah, itu kan tidak baik. Jadi itu sama aja kita munafik, kita membohongi Tuhan dong. Karena kan kita berpuasa, tapi kok kita malah seperti itu mukanya. Ya, jadi tidak boleh seperti itu. Nah, terus mereka mengubah air mukanya supaya melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi kalau kita berpuasa, kita sudah mendapat upahnya dari Tuhan. Nanti Tuhan kirimkan upah-upah itu, ya, maupun secara jasmani dan rohani. Nanti kita terima semuanya, bahkan sampai ke kerajaan surga nanti upahnya, ya. Terus apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cuci mukamu. Jadi kalau ini kayak kita kan nggak makan, kalau misalnya yang makan atau minum ya haus, terus kita muka kita tadi kayak muram gitu ya. Nah, di sini Tuhan mau kita minyakilah supaya kita itu tetap segar. Jadi maksudnya itu supaya kita ketika kita mungkin lagi kesel atau mungkin mau marah atau mungkin kita kesel sama teman atau mungkin baru dimarah papa mama, tapi kita lagi puasa, kita tetap harus tersenyum. Kita harus tetap tersenyum. Jadi kalau misalnya papa mama lagi marah, terus kita langsung oke. Iya, Ma. Ya, jadi tersenyum aja. Ya. Pokoknya Tuhan mampuin aku, pasti bisa, ya pasti bisa, oke? Jadi seperti itu maksudnya minyakilah kepalamu, cuci mukamu itu supaya kita ini tidak mukanya muram, tetapi walaupun kita menghadapi terpaan seperti itu, kita tetap semangat berpuasa. Nah, terus ayat yang terakhirnya supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Nah ini. Jadi kita berpuasa ya, kita jangan sampai dilihat orang itu kita sedang, ya karena berpuasa aja dia seperti itu. Nanti dibilang orang setelah dia gak berpuasa pasti dia marah lagi, pasti dia ini. Nah inilah gunanya puasa, supaya kita bisa mengontrol diri kita. Jadi ketika nanti kita sudah tidak berpuasa, kita sudah bisa menjalankan hal seperti yang kita waktu puasa. Ya, jadi gak bercela lagi. Kita bisa hidup di dalam Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh ya. Nah, terus di sini supaya jangan dilihat oleh orang engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi hanya oleh Tuhan Yesus yang melihat Bapa kita itu melihat dari surga, ya dari kerajaannya, melihat kita di tempat tersembunyi. Kita nggak bisa melihatnya mungkin hari ini, tetapi Tuhan melihat kita dan Tuhan akan mampukan kita, Tuhan akan hibur kita dengan Roh Kudus-Nya. Nah, dan Bapamu yang melihat dari tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Tuhan akan memberikan kekuatan itu dengan memberi damai sejahtera, sukacita, semuanya Tuhan mampukan. Jadi seperti itulah hal berpuasa menurut iman Kristen ya. Jadi adik-adik harus ingat di sini yang kakak mau sampaikan dari firman Tuhan ini, dalam hal berpuasa kita tidak boleh muram mukanya, ingat ya. Nanti kalau berpuasa gadget atau berpuasa tidak nonton YouTube dan tidak marah-marah, tidak melawan orang tua, pas kesel kita tidak membalas, bisa adik-adik coba di rumah puasa 1 minggu. Ya, nanti kalau yang berhasil boleh chat ke kakak atau hubungin tim kita di Manhope, kasih tahu nanti Kak Robin kasih hadiah. Kalau memang ada yang 1 minggu bisa melakukan puasa tidak main handphonenya, mungkin dia berpuasa tidak main gadget 1 minggu. Terus dia mungkin tidak
marah-marah, tidak kesel, terus dia tidak melawan walaupun dia dimarahin, tetap tersenyum seperti yang Kak Robin bilang. Di situ Kak Robin kasih hadiah nanti tinggal infokan tim kita, oke? Siap? Nah, di situ yang pertama tadi jangan muram muka kita. Nah, supaya kita tidak seperti orang munafik. Ingat itu tadi ya. Terus kita juga kalau berpuasa kita harus seperti yang dibilang, minyakilah kepala kita, cucilah muka kita itu supaya kita itu tersenyum walaupun kita lagi kesel atau lagi apapun kita terima, kita harus tetap tersenyum, kita tetap tidak muram mukanya. Itu ya yang kedua. Terus yang ketiga, kalau kita sedang berpuasa jangan sampai orang lain melihat kita, oh karena lagi berpuasa makanya dia baik, makanya dia berubah, makanya dia nggak main ini, dia ikutin kata orang tua. Nah, yang ketiga itu jangan sampai seperti itu kata-kata orang itu datang. Jadi kalau berpuasa kita jalankan saja, kita yang tahu Tuhan akan membalas kita. Yang keempat itu tadi, yang Tuhan akan membalas kita dari tempat yang tersembunyi, akan memberikan kita kekuatan, hadiah-hadiah yang mungkin kita tidak lihat saat ini. Ya adik-adik, oke? Jadi itu aja 4 kesimpulan yang kakak mau sampaikan untuk adik-adik. Ingat, yang mau berpuasa nanti berhasil dalam 1 minggu, hubungin tim kakak di Menhub, nanti kakak kasih hadiah, oke? Oke, segitu aja kebenaran firman Tuhan hari ini kita sharingnya. Oke, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, mulialah Engkau yang kami agungkan Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan jikalau kami nanti berpuasa, adik-adik berpuasa, Tuhan mampukan agar kami mampu melewati itu. Dan kalau kami berpuasa, kami mau menjalankan seperti yang Matius 6 ayat 16 katakan. Kami tidak muram muka kami ketika kami melakukannya. Karena kami tidak mau seperti orang munafik, Bapak. Terus kami juga mau ketika kami menerima terpaan-terpaan atau mungkin yang membuat kami kesal dan marah emosi, kami mau sabar dan tetap tersenyum. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga tahu Tuhan juga akan nanti membalasnya dengan kasih yang sempurna dari tempat tersembunyi, upah yang kami dapat daripadamu. Meskipun kami tidak melihatnya saat ini, tetapi Tuhan pasti genapi janjinya. Kami percaya itu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini, sharing hari ini ya Bapak. Kami menerimanya dan kiranya kami dapat mempraktekkannya di kehidupan nyata. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, berkati setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay.